dengan fenomena naiknya Purbaya ini, apakah bisa menjadi satu fase berikutnya pengkondisian atau semacam prakondisi untuk menata yang lebih strategis lagi. Dan kalau sudah sampai ini, ya gambar itu bukannya nggak beralasan ya tadi bisa nanya Pak ini karena memang mau ada Gibran ataupun Wapres siapapun yang akan kita ini memang Prabowo SBY. Nah itulah yang kenapa Purbaya menyinggung soal itu. Apa yang menjadi substansi menarik di situ? Berarti dia bicara tentang Undang-Undang Bank Indonesia nomor 1 1999 yang di dalam kajian saya dan beberapa kawan itu paling liberal, undang-undang perbankan paling liberal di Asia Tenggara. Nah, itulah yang kenapa Purbaya menyinggung soal itu. Apa yang menjadi substansi menarik di situ? Berarti dia bicara tentang Undang-Undang Bank Indonesia nomor 1 1999 yang di dalam kajian saya dan beberapa kawan itu paling liberal, undang-undang perbankan paling liberal di Asia Tenggara. Nah, jadi itu yang dia mau bilang. Jadi ketika uang itu, ya dia di satu sisi itu menyalahkan Sri, tapi juga nggak dia, termasuk independensi BI yang tidak seperti era Pak Harto atau Bung Karno dulu dia menjadi kekuatan yang punya otoritas presiden. Nah ini keluarkan, ini jangan itu. Bagian kabinet. Iya, kebagian. Ini menjadi satu kekuatan Sri. Dan ini kan korporasi banget di dalam konteks yang tadi saya katakan. Ini proses politik dia menjadi kekuatan yang menegara juga. BI mengendonkan 425 triliun itu, ya akhirnya seperti itu. Nah ini yang saya kira baru kalau istilah Purbaya sendiri kan, saya ini udah pokoknya supaya jadi kumat lagi ya itu. Tapi ini kan baru fase awal di dalam konteks yang kita harus lihat. Apakah kemudian Undang-Undang BI ini harus direvisi lagi bahkan dirubah? Nah itu yang menjadi langkah selanjutnya yang menarik karena ini bicara konstelasi politik di dalam maupun kaitan ke global juga dengan seiring mundurnya Sri Mulyani. Nah ini mungkin yang saya ingin masuk ke dalam konteks seperti sebetulnya kalau kita mau pilah pertama. Kalau masuk ke ini kompromi atau solusi, ya jelas ini kompromi karena solusi masih jauh panggang dari api. Tapi prakondisi ini sebenarnya sudah membuka suatu momentum dalam arti politik ekonomi. Kenapa? Sejak era SP dan ini sebenarnya tercermin betul di dalam penyingkapan atau cerita dari Pak Purbaya di DPR itu. Bahwa jelas berarti seluruh mulai kerusakan ini di era SBY sebetulnya. Kalau waktu Habibie, ya walaupun undang-undang itu banyak undang-undang dikeluarkan semua yang sekedar antitesis Pak Harto tanpa mikir ini dampaknya gimana ke depan. Pokoknya asal orang Jawa bilang waton suloyo, asal beda gitu kan. Tapi tetap di era Gus Dur Mega itu masih coba dibuat abu-abu gitu. Nah, tapi waktu SBY dan itu menariknya waktu Abdurrahman Wahid menjadi presiden, tiba-tiba pensiun dini kan SBY, dia megang apa coba? Menteri ISDM. Nah, coba kaitkan dengan pidato Prabowo waktu di pelantikan di MPR. Kan bicara swasembada pangan, oke, kalau itu memang concern beliau udah lama ya. Tinggal bagaimana kita cermati strateginya. Tapi yang menarik adalah swasembada energi. Nah, berarti kan pertambangan itu krusial. Nah, jadi di dalam konteks korporasi yang mendapat momentum setelah Pak Harto lengser itu masuk ke era SBY, inilah konsolidasi besar-besaran dari dalam konteks kolonisasi tambang batu bara dan terutama minyak dan gas. Kita perhatikan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Apa yang paling krusial? Kalau ibarat itu serangan militer, tapi ini kan nir militer ya, karena yang dirubah regulasi. Tanpa ada serangan militer yang satu peluru pun meletus, Pertamina dirontokkan yang tadinya pengelola hulu hilir dipecah 3. SKK Migas hulu, lalu BPH Migas untuk hilir. Nah, tapi yang menarik di situ ada Petral yang kemudian dalam pelembagaannya ini kan importir ya. Tapi apa yang menjadi krusial di dalam konteks masuknya tembusnya skema kapitalisme global asing ini? Import bukan lagi dipandang sebagai keterdesakan kebutuhan.
Jadi karena itu harus impor. Tapi import itu ya ideologi. Import itu ideologi dalam pengertian karena di situ kalau kita kembali ke pakem konsensus Washington Consensus, ada kata-kata buka keran import yang seluas-luasnya. Itu titah, bukan sekedar doktrin. Privatisasi BUMN itu dijalankan juga tuh. Dengan pengelolaan produksi sampai ke pengelolaan dan pengolahan maupun distribusi. Praktis kalau kita kaji dari beberapa data, hampir semua di aspek pertambangan, pengolahan dan bahkan juga transportasi, penggalian itu yang terkait pertambangan itu dominan asing. Dan kebanyakan memang blok barat di dalam konteks buah dari konfigurasi baru di reformasi pasca Soeharto itu. Nah, ini yang saya kira penting untuk dicermati di dalam konteks bagaimana produk hukum dan perundang-undangan itu selain BI tadi yang 1999, tapi kalau itu masih era Pak Habibie sepenuhnya, tapi yang mulai melembaga itu ya di 2001 dan seterusnya. Nah, yang paling krusial misalnya apa? Undang-undang terkait penanaman modal asing. Yang sebetulnya ini seakan-akan memang mengkoreksi undang-undang penanaman modal asing nomor 1 tahun 67. Yang dulu David Rockefeller yang merupakan mentor politik kalau di Amerika nih, itu unik ini. Henry Kissinger Partai Republik, Zbigniew Brzezinski Partai Demokrat, dia ini mentor presiden kalau nggak dari Republik di tangan Kissinger maupun Zbigniew Brzezinski kalau dia presidennya kebetulan dari Demokrat. Itu dua-duanya mentor politiknya itu orang korporasi yang kebetulan passionnya nggak di bisnis, yaitu David Rockefeller. Nah, ini yang kemudian mengarrange waktu pasca 65 yang Pak Harto mulai in charge 67. Nah, ini Berkeley Mafia mulai ini yang waktu itu masih seniornya Sri Mul ya yang di sana itu yang akhirnya membuat kita punya jalan masuk ke Freeport penguasaan Freeport Amerika sampai 90% dan sebagainya gitu. Nah, ini waktu Pak SBY tahun 2007 bikin undang-undang penanaman modal asing ternyata juga sama krusial bahkan jauh lebih melembaga karena di situ ada frase di dalam pasal-pasal itu di mana swasta asing maupun swasta lokal itu sama ininya haknya. Jadi betul-betul tembus dan banyak kepemilikan itu di dalam konteks asing ataupun swasta 90% lebih boleh gitu. Nah, ini yang saya kira apakah di dalam konteks naiknya Pak Purbaya dan mungkin nanti ke depan pelan-pelan akan ada rekonstruksi juga di reshuffle di jalur ini karena urat-urat dari pos ekonomi kan nggak hanya Menteri Keuangan, BUMN, perhubungan. Jadi bagaimana dalam catatan saya di dalam konteks jabaran regulasi-regulasi yang berbasis kepentingan korporat asing ini, misalnya transportasi, itu jelas telekomunikasi itu banyak di perhubungan yang juga urat nadi dari pos ekonomi ini. Nah, ini kan perlu dievaluasi dan disorot juga. Lalu tentu saja BUMN. Ya memang dengan perkembangan konstelasi belakangan ini setelah Danantara ini memang Erick Thohir agak melemah posisinya karena karena ibaratnya gini ya, Danantara itu kayak wifi kita ada beberapa komputer yang terkoneksi ya, jadi bisa saling lihat Mas Edi lagi nulis apa, saya bisa lihat lagi nulis ini gitu. Nah, ini cuman ini dalam konteks yang lebih sensitif kan, persoalan peralihan uang atau sebagainya itu mau nggak mau terdetek. Nah, melalui sistem ini agak kelumpuhan walaupun ini sifatnya masih membangun perimbangan kekuatan, tapi paling tidak BUMN sudah tidak lagi menjadi kekuatan satu-satunya yang mengendali itu karena Danantara menjadi ada holding di atas holding ya. Paling nggak poin positifnya itu, tapi selebihnya memang banyak masalah juga yang harus perhatikan gitu. Nah, ini yang saya kira persoalan kalau dibicara di politik ekonomi ya. Jadi regulasi pertama dengan fenomena naiknya Purbaya ini apakah bisa menjadi satu
fase berikutnya pengkondisian atau semacam prakondisi untuk menata yang lebih strategis lagi. Dan kalau sudah sampai ini, ya gambar itu bukannya nggak beralasan ya. Tadi bisa nanya Pak, ini karena memang mau ada Gibran ataupun Wapres siapapun, yang akan kita ini memang Prabowo-nya. Apa you punya skema dalam konteks mengubah ini atau menebus kerusakan yang hampir 20 bahkan ini hampir 30 tahun ya, karena 27 tahun. Sering saya ke kalangan rekan-rekan yang kolega saya juga dulu pro reformasi, lu kerja apa 27 tahun gitu? Kok masih gini-gini aja kan, itu artinya ada sesuatu yang nggak serius di situ kan. Nah, itu satu. Nah, karena itu dalam konteks ekonomi intinya adalah dengan penetrasi infiltrasi asing itu yang terjadi, yang kita harus pilah itu ada 3 manpower. Ini cara berpikir terutama di Washington sana ya, dan London sebetulnya. Penyusun skema atau skemator. Yang kedua adalah organ penggerak mesin. Nah, yang ketiga adalah pemain-pemain lapangannya. Kalau bahasa saya preman-preman pembangunan. Pakai apa? Gitu. Nah, yang kalau model-model kayak di jabaran Menteri Keuangan atau eselon 1, 2, nah itu masih dalam konteks penyusun skema. Nah, ini kalau bicara di tataran ini ya, politik ekonomi yang menjadi awal saya menjelaskan ini. Nah, yang kedua itu adalah organ penggerak mesin. Nah, itu apa ya, dirut-dirut, komisaris gitu kan, yang kalau kita bicara di konteks sektor ekonomi. Ini termasuk juga di partai politik. Ini namanya organ penggerak mesin. Nah, yang ketiga memang lebih ke preman-preman pembangunan dalam 2 tanda kutip, memang udah pada tingkat cash and carry. Tapi kalau yang 2 ini betul-betul melekat dengan skema ya. Misalnya kayak bukan persoalan karena Sri Muly ini ada pernah ini ya, IMF dan Bank Dunia. Tapi ini bukan bicara cash and carry, artinya suatu skema yang dimana dia menjadi ujung tombaknya. Nah, itu yang bicara kenapa bisa sampai 20 tahun ya, kalau dihitung mengabdi ke 2 presiden yang kebetulan 2 periode kan gitu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Jadi ini yang saya kira hal yang menarik, menggambarkan isyarat ini setidak-tidaknya, walaupun ini kompromistik, bahwa Prabowo dan Sri Muly sepertinya sudah tidak bisa sepakat lagi di aspek peran negara. Karena walaupun dua-duanya sebetulnya, apalagi kalau kalau Prabowo jelas mengacu ke Sumitro, yang ironisnya memang sering dikaitkan juga ke Berkeley Mafia karena hal yang sebenarnya teknis itu. Dan ini pelajaran juga karena hal teknis bisa mengubah tujuan strategis. Maksudnya itu kan mengkader ekonomi yang pikiran sosialismenya kuat, tapi jiwanya nasionalisme. Nah, pilihannya dia tahu betul mentor itu yang paling pas untuk dimentori oleh senior-seniornya, kalau nggak di Eropa Barat, di Belanda, karena dia sendiri seperti Bung Hatta kan di mana? Di Rotterdam ya. Jadi termasuk Pak Kwik segala kan. Nah, tapi karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, ya udahlah Amerika, dan kebetulan dia punya channel yang pikirannya itu sama dalam konteks skema sosialisme yang betul-betul tulen sosialisme ya, bukan PSI. Kalau PSI Sahrir itu sering disebut partai sosialis, tapi cuman retorika, dalam prakteknya borjuis lah itu. Itu ya itu yang banyak Soska itu kan. Ini bukan seperti itu. Cuman problemnya adalah waktu itu ke Amerika, ya itu berlaku kan. Walaupun maksudnya hanya sekolah, ideologinya kan masuk. Apalagi ini di ekonomi yang di barat, di Amerika pun sifatnya strategis gitu kan. Nah, itu yang menciptakan satu situasi di mana Sri Muly justru lebih banyak menjalur, karena jalurnya kan Pak Wijoyo, Ali Wardana, radius sampai ke, jadi nasabnya itu dan mahsabnya segitu. Kalau Mitro sebetulnya justru di dalam konteks perkembangan, walaupun dia merintis awal, dalam perkembangannya kan kelompok ini yang Berkeley Mafia sesungguhnya. Makanya Pak Kwik benar ketika mengatakan jangan diukur Berkeley Mafia itu lulusan sana, belum tentu. Kalau pikiran masabnya sama, ya Berkeley Mafia ada banyak contohnya sudah itu namanya bisa dilihat ya, karena Sri Muly pun bukan Berkeley sebetulnya, tapi kan skematiknya justru masuk dalam arti neoliberalisme itu. Nah, itu yang sisi yang
nggak bisa ketemukan. Jadi ini memang menjadi fase penting karena menggambarkan Prabowo setidaknya setelah pulang dari Yordan dan kalau nggak salah Mbak Mega juga ikut sedikit banyak berjasa. Paling nggak dia bergaul kemudian dengan kalangan-kalangan nasionalis yang saya tahu persis. Banyakan itu secara intelektual lemah wawasannya, tapi romantik nasionalismenya kuat. Tapi buat Prabowo nggak masalah itu, ya makanya dekat dengan Bu Rahmat bisa nyaman gitu. Justru dia merasa dia bisa ikut mempertajam itu, tapi dengan jiwa yang dia cocok gitu, chemistry gitu. Nah itu yang perkembangannya menjadi makanya ada joke dia ini kalau Pak Prabowo ini selain mualaf demokrasi, dia mualaf nasionalisme. Nah biasanya kalau mualaf lebih tajam itu daripada yang itu. Nah oke, saya hentikan dulu di aspek yang politik ekonomi. Nah bagaimana dengan politik keamanan? Terlepas soal kejadian yang tadi udah disinggung sedikit banyak oleh Mas Edi soal Pak BG dan perkembangannya, ini satu entah langsung atau tidak memang paling tidak momentumnya memang pasca huru-hara kan. Tapi lepas soal itu, ada satu yang memang krusial dari awal itu, apakah kelembagaan yang namanya Kementerian Politik dan Keamanan, kalau dulunya Polhukam, sekarang kembali ke era zaman sebelumnya yaitu politik keamanan, apa cukup hanya dengan penekanan di koordinasi? Karena kalau pengalaman dari huru-hara kemarin, kemarin sudah saya singgung waktu di podcast dengan beberapa kawan sebelumnya itu. Sekarang justru saatnya penting segera memprolegnaskan kembali Dewan Keamanan Nasional. Jadi bukan sekedar menyatu padukan wewenang Polri, militer, TNI dan intelijen, bahkan penegakan hukum. Tapi juga entah ada kasus seperti kemarin huru-hara atau tidak, itu harus menjadi proyeksi terutama di aspek intelijen strategis yang selama ini memang kita lemah ya. Di dalam melihat apa yang menjadi potensi ancaman kita ke depan itu bukan sekedar apa yang sesungguhnya kita tahu, justru memetakan apa yang kita rasa sebetulnya kita sangka tahu padahal sebetulnya enggak. Karena itu yang sering kali ya, kemarin ini kan gambaran itu. Bagaimana bukan karena kita melihat ancaman yang udah kita bayangkan, itu nggak kebayangkan itu. Jadi, nah itu kemarin kalau paling gampangan teknis ya, kalau ada Dewan Keamanan itu, oke, kita nggak bicara 28-29, itu kan ikutan. Tapi yang 25, ini sebetulnya kita mau mengantisipasi ini perspektif ini ya, stakeholder, pemangku kepentingan keamanan nasional. Kita mau menghadapi aksi demo damai yang model katakanlah seperti 17+8 itu yang mungkin nanti akan banyak lagi kayak gitu, atau huru-hara atau riot ya kan. Ini aja karena tidak ada panduan itu, terjadilah anarkinya itu bukan hanya di kalangan mahasiswa ataupun yang kemudian ada banyak elemen yang kita sebut anarko-sindikalisme. Di TNI Polri juga anarkis karena ada beberapa yang tiba-tiba loh kok TNI ikut kan, banyak di lapangan juga bingung kok ada Kostrad, kok ada Bais, ada segala macam, sementara polisi yang seharusnya ini juga antara memang menghindarkan diri atau memang permisif, itu kan, tapi itu semua terlepas itu bisa jadi antara intrik istana ya, tapi tetap dalam jangka panjang ini harus ada semacam perekat yang menjadi connecting dot di dalam, terutama di aspek polisi, tentara dan intelijen, terutama intelijen strategis ya. Kalau intelijen ini kan udah banyak ya, ada semacam. Nah ini di dalam konteks pasca ini kebetulan memang sekarang Pak Sapri menjadi menteri ad interim lah ya, menteri PJS dari Polkam. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan juga bagaimana mindset Pak Sapri sendiri lepas ini ke depan dalam konteks ini, karena memang Pak Sapri ini juga potensial ini kalau kita harus kritik konstruktif, kita juga harus hati-hati jangan jadi Luhut gaya baru gitu kan. Iya, jadi tetap harus ada ini. Nah, tapi yang lebih penting lagi pola pikir, pola sikap dan pola tindak Sapri dalam melihat konsep keamanan nasional seperti apa. Memang beliau juga ketua Dewan Pertahanan Nasional, tapi kan itu spesifik.
terkait TNI yang memang setelah undang-undang TNI dibentuk, begitu juga undang-undang polisi, tugas pokoknya adalah menghadapi ancaman dari luar. Padahal di dalam konteks kalau skema Dewan Keamanan Nasional terbentuk seperti juga negara maju seperti di Barat, tidak selalu bahwa kerusuhan itu harus polisi. Kalau tarafnya kayak misalnya di Amerika, di Georgia apa negara yang memang basisnya kulit hitam, tiba-tiba tawurannya antara kulit putih, kulit hitam, wah, bukan lagi LPYPD yang kayak di sini, Polda yang turun. Ada pasukan khusus yang bukan tentara tapi juga bukan polisi, yaitu SWAT namanya, yang menjadi satu kekuatan, atau di Inggris SAS misalnya gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan harus dibahas di dalam Dewan Keamanan Nasional. Tapi ya karena konfigurasi dan formasi DPR itu adalah produk dari yang scam pasca 98 itu, dia menganggap itu penting karena yang dipentingkan yang ada apa cuannya itu yang pokoknya proyeknya jelas nggak yang gitu-gitu. Nah kalau ini kan nggak, jadi ngendon apa, dan sekarang pun nggak tahu di mana tuh barang gitu kan. Tapi itu jadi penting, harus diambil lagi tuh draft-draftnya gitu. Nah itu ya saya kira. Nah terakhir soal sosial budaya, kenapa ini penting? Walaupun ini bisa dikaitkan juga di dalam konteks restrukturisasi di pos ekonomi dan Polkam. Dari catatan saya yang saya katakan tadi, implikasi dari objek di mana kita adalah objek korporasi asing itu adalah pertambangan dan batu bara dan minyak gas bumi. Itu membuat aspek kehutanan itu menjadi penting, bukan sekedar komoditas ekonomi, tapi dia juga punya fungsi sosial dan budaya gitu. Seperti juga di pertanian. Jadi selain memang undang-undang agraria sampai hari ini tetap nggak jelas, dan ini merugikan basis-basis akar rumput yang sebetulnya di pertanian cukup, bukan hanya melihat pertanian itu komoditas ekonomi, tapi bagian dari melekat budaya dari geografis mereka sendiri. Nah ini saya kira harus menjadi pantauan juga di dalam konteks yang terintegrasi antara kementerian-kementerian yang di sosial budaya, di ekonomi politik ekonomi dan politik keamanan gitu. Nah ini yang saya lihat karena kemarin baru sekitar 5 menteri yang diganti plus 6 dalam arti ada menteri baru ya. Tapi ini belum cukup karena ini masih pada taraf coba uji lah ya di dalam konteks ini kompromi awal, yang tentunya kalau kompromi tidak mesti dalam konteks negatif, tapi paling tidak kalaupun harus win-win, skema utamanya itu dimenangkan atau tidak di dalam konteks ini gitu. Mungkin sementara begitu dulu Mas Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.